Welcome guys yang baru datang. BTW, saya ingetin Fadi dulu ya. Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 19 menit sih guys sebelum mulai. Doa dulu, yuk. Ya, marilah kita panitia doa dulu yuk. Ya, Nanda nggak apa-apa di situ aja dirimu deh. Ikut doa Iya, sekalian. Kita cuma doa pembukaan aja kok panitianya. Siapa yang mau pimpin doa? Anda lah. Iya sudah, yuk mari kita satu dalam doa guys. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sungguh terima kasih ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, sekiranya Kau mau memberkati ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik. Kau mau berkati peralatan yang kami gunakan agar dapat bisa bekerja dengan baik, begitu juga sinyal ya Bapa agar tetap stabil sehingga acara kami dapat berjalan dengan lancar. Kau mau berkati teman-teman kami yang belum bergabung, agar mereka bisa bergabung bersama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kau mau berkati MC agar dapat membimbing jalannya acara dengan baik. Kau mau berkati PF juga nanti kami yang akan berbincang-bincang bersamanya agar bisa berbicara dengan baik, dapat menyampaikan kebenaran firman dengan baik juga ya Bapak, sehingga apa yang kami dengarkan maupun yang kami bicarakan dapat menjadi berkat bagi kami maupun orang-orang di sekitar kami. Kau mau berkati kami semua, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Oh iya, nggak ada yang kayak itu apa namanya, taruh tangan rame-rame, woi gitu, nggak ada? Adalah, nggak asik. Gimana caranya mau begitu, wawe? Ya, nggak ada, kamera aja, woi gitu. Ceritamu ku dengar, kau di dunia yang
Shalom, selamat sore teman-teman semuanya. Bisa Halo. kedengaran suara aku nggak? Perkenalkan, nama aku Elizabeth Dorothea Kera, bisa dipanggil Elis atau Kakak Elis. Kayaknya Elis aja deh biar kedengaran lebih akrab gitu. Oke, jadi tadi merupakan video singkat perkenalan PMK Mataram. Jadi PMK itu merupakan persekutuan mahasiswa Kristen dan Katolik di Kota Mataram. Kegiatannya itu seperti KTB, doa fajar, camp nasional, ada pendalaman Alkitab, ibadah fokus, dan sebagainya. Dan pada sore hari yang sangat berbahagia ini, kita akan ibadah fokus bersama-sama. Mungkin dari kemarin-kemarin ada nih dari teman-teman yang bertanya-tanya, fokus itu apa sih? Nah, jadi fokus itu merupakan singkatan dari Fellowship of Christian Undergraduate Students untuk mahasiswa Kristen dan Katolik yang ada di Universitas Kota Mataram. Dan kali ini merupakan ibadah perdana di tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021 dengan tema kita yaitu Grow is Better. Oke, saya yakin teman-teman di sini meyakini bahwa kita adalah ciptaan Tuhan Yesus. Kita adalah buatan tangannya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Hanya Dia sumber kekuatan hati kita dan ketenangan batin kita. Oleh karena itu, kita mau mengikutinya dan mengiringnya seumur hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Minta dengan kasih Kakak Yusin untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan, dan bahkan saat ini Tuhan boleh mempertemukan dan mengumpulkan kami dalam room ini Tuhan, walaupun secara online, tapi Engkau tetap memberikan hati yang mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati berjalannya ibadah ini dengan baik Tuhan, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati operator, Engkau berkati Kak Aris secara khusus yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, sebagai mahasiswa-mahasiswa dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati MC juga dengan baik Tuhan, sehingga dia boleh membawa acara ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kakak Yusin. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup baru. Ia menyerahkan nyawanya sehingga kita bisa hidup seperti sekarang. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi jikalau kita hidup hari ini, biarlah kita hidup hanya untuk Tuhan dan hanya untuk memuliakan namanya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti setelah firman, kita akan ada diskusi ringan, diskusi santai bareng KDTCF. Tapi sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu yang akan dilayani oleh Kak Aris. Jadi Kak Aris ini merupakan salah satu staf perkantas di Singaraja. Kepada Kak Aris, dipersilakan. Terima kasih Elizabeth. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Kak. Oke, teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami baru saja menyanyikan sebuah lagu, kami mau setia pada Tuhan. Kalau kami mau hidup, kami mau memuliakan-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya ini tidak hanya sebatas kami ucapkan dengan bibir kami, tapi kami boleh belajar untuk memperjuangkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami juga mau belajar dengan firman Tuhan ya Tuhan. Kami belajar bagaimana Engkau telah mempersiapkan para murid-Mu untuk mendengar bahwa Engkau harus menderita. Dan kami pun sebagai murid-murid-Mu harus mengikut Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dengan segala keterbatasannya, secara khusus hamba yang amat sangat terbatas, tidak membatasi setiap kebenaran ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohonkannya. Amin. Saya izin share screen.
yang di operator ya. Oke, sambil diizinkan teman-teman, tadi saya sudah sempat diperkenalkan. Nama saya Aris, saya alumni dari Universitas Udayana di Bali. Saya lulus tahun 2015 dan hari ini saya pelayanan mahasiswa di Singaraja di Bali. Teman-teman bisa main-main ke Bali, bisa datang ke Singaraja. Saya belum dapat permission untuk share screen. Ya, hari ini kita akan belajar dari kitab Matius ya, kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Teman-teman pengurus memberikan saya bagian dari perikop ini. Oke, belum. Yang Aris operator ya. Yang Aris operator. Oke. Kita akan melihat Alkitab kita masing-masing di Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Tapi saya akan bacakan ayat 21 dan 24. Teman-teman bisa baca masing-masing untuk keseluruhan ayatnya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Saya bacakan 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saya ulangi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya teman-teman, sebentar ya. Oke. Ya, teman-teman, bagian ini dimulai dengan kata sejak waktu itu. Tadi saya sampai mengulang 2 kali kata itu ya, sejak waktu itu. Gitu. Pertanyaannya sejak waktu itu sejak kapan? Gitu kan? Sejak waktu kapan? Gitu. Nah, ini harus dilihat dalam kaitan dengan perikop sebelumnya, teman-teman ya. Perikop sebelumnya itu membicarakan tentang suatu waktu saat Yesus itu kumpul sama murid-muridnya gitu ya. Lalu Yesus tanya gini, para murid, kata orang siapa aku ini? Dia bilang, gitu ya. Yang orang-orang dah bilang, dengar, dan kamu dengar, begitu ya. Aku ini siapa? Gitu. Maaf ya, kalau saya masih agak terbawa sedikit. Logat-logat saya dari Sulawesi, teman-teman ya. Mungkin ada dari Sulawesi dari sini. Hai. Dia bertanya, yang kalian dengar, aku ini siapa? Lalu murid-muridnya mulai memberikan pendapat. Ada yang bilang, engkau Yohanes, gitu ya. Oh, ada juga yang bilang engkau ini Elia, gitu. Ada juga yang bilang engkau Yeremia. Ada yang bilang juga engkau salah satu dari para nabi, ya kan gitu. Nah, setelah para murid memberi konfirmasi, kata orang engkau ini, kata orang engkau ini, kata orang engkau itu, begitu ya. Apa Yesus berhenti sampai di situ? Nampaknya enggak, teman-teman ya. Nampaknya enggak berhenti. Yesus nampaknya enggak puas sama jawaban para murid. Yesus nampak enggak puas karena jawaban murid-muridnya hanya berdasarkan kata orang. Kata orang. Maka di sini Yesus menuntut pengakuan pribadi para murid, teman-teman. Bukan kata orang. Yesus juga meminta kita mengakuinya secara pribadi. Bukan kata orang. Kita semestinya kenal Yesus bukan berdasarkan kata orang, kan? Bukan kenal Yesus dari kata Kak Hadis, atau bukan kata orang. Ya, bukan kenal Yesus dari kata Kak Robert, atau dari Kak Lydia, bukan juga dari kata profesor manapun. Siapa Yesus Kristus? Yesus nggak puas dengan kutipan-kutipan. Atau katanya. Maka Yesus bilang, oke, itu kan kata orang. Oke, sekarang menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus mewakili para murid menjawab begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu adalah isi perikop sebelumnya. Ya. Lalu di situ terlihat jelas Yesus itu sangat senang, ya, sangat senang. Yesus nampaknya sangat senang karena menurut kata murid sendiri dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gitu ya. Maka Yesus membutuhkan jawaban juga yang sama pada kita hari ini, teman-teman.
Bukan kata orang, bukan kutip dari buku, bukan kutip dari teori, bukan kutip dari Google atau kutip dari God Question, bukan kutip dari video-video khotbah di TikTok yang bertebaran atau Reels di Instagram. Tidak. Tapi siapa Yesus menurut kita harus keluar dari hati dan mulut kita. Ya. Apakah kita mampu mengungkapkan sama seperti Petrus mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Bukan hanya berdasarkan pengakuan di bibir kita loh. Bukan hanya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi loh. Tapi sungguh-sungguh kita mengenal dan mengalami Tuhan Sang Mesias itu. Yesus sangat puas, Yesus sangat senang. Saya ngebayangin ya, kalau ini direka ulang gitu ya. Kayaknya Yesus tuh langsung menghampiri Petrus, dia sedikit memeluk dan menepuk pundaknya begitu ya. Terus dia bilang, berbahagialah engkau Petrus, karena jawaban itu nggak datang dari manusia. Itu jawaban yang diinspirasi dari Bapa di surga. Bapa di surga itulah yang memberikan jawaban itu. Lalu Yesus memberi satu pernyataan di situ. Ya, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa yang dimaksud batu karang di situ? Nah, teman-teman, beberapa penafsir memang bilang memang dalam bahasa Yunaninya Petrus itu adalah batu karang, begitu ya. Jadi seolah-olah orang berpikir di atas Rasul Petrus lah Yesus mendirikan gerejanya. Tidak. Nggak gitu, teman-teman. Petrus memang artinya batu karang dalam bahasa Yunani. Tapi Petrus adalah batu karang kecil. Sedangkan Yesus menggunakan kata batu karang besar. Maka bukan di atas Petrus, tapi di atas pengakuan iman. Ya, di atas pengakuan iman tentang siapakah Kristus. Jadi di sini kita mengerti satu prinsip penting di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Persekutuan jemaat yang benar harus dibangun di atas pengajaran yang benar. Persekutuan jemaat yang benar harus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Harus dibangun di atas pengertian, pengakuan, keyakinan, kepercayaan tentang Yesus Kristus. Kalau persekutuan jemaat Tuhan tidak dibangun di atas dasar yang benar, maka pasti akan sangat rapuh. Itulah kenapa ada KTB-KTB, teman-teman. Persekutuan mahasiswa itu identik dengan KTB. Kenapa sih ada KTB? Kenapa? Karena di sanalah pengajaran itu diberikan. Di sana jugalah kita belajar terus semakin hari, semakin mengenal siapakah Yesus. Tanpa dasar yang kokoh ini, cepat atau lambat, persekutuan akan runtuh. Hari-hari ini, banyak sekali jenis pemuritan yang ditawarkan kepada kita. Tapi kenapa harus KTB? Teman-teman, saya juga KTB. Saya mau bersaksi begitu ya. Saya mengalami sendiri. Di dalam KTB, teman-teman akan mendapatkan pengajaran yang benar. Enggak hanya sebatas benar, tetapi memiliki kualitas yang baik. Di dalam kehidupan bersama, teman-teman akan terus belajar untuk menjadi murid yang sejati. Untuk saling menopang mencapai keserupaan dengan Kristus. Apakah saya orang baik? Oh, tentu tidak. Ada yang mengatakan dirinya orang baik, begitu ya? Tentu tidak. Saya adalah orang berdosa. Tetapi saya mau katakan hari ini kepada teman-teman semua. KTB dan persekutuan memang bukanlah tempat orang suci tanpa dosa. Tetapi justru ini adalah tempat sekumpulan orang berdosa yang mau bertobat dan belajar makin serupa Kristus. Jangan tunggu jadi orang baik datang kepada Tuhan, teman-teman. Jangan tunggu kita menjadi orang baik terus baru kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mustahil kita yang sudah rusak ini menjadi baik. Ya, memang KTB dan persekutuan bukanlah tempat orang suci tanpa dosa, tapi justru tempat sekumpulan orang berdosa yang mau bertobat dan belajar makin serupa dengan Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada kata sejak waktu itu. Baru kita masuk 21 ya. Sejak waktu itu loh muncullah di ayat 21. Jadi setelah kira-kira begini ya. Jadi setelah 3,5 tahun Yesus itu mendidik murid-muridnya dengan sangat teliti, dengan sangat ketat begitu ya. Pagi, siang, sore, malam, makan, tidur bersama. Kecuali mandi kayaknya sendiri-sendiri ya. Selama 3,5 tahun begitu ya. Selama 3,5 tahun mereka hidup bersama dan belajar bersama. Yesus menunggu waktu yang tepat.
Yesus harus sungguh-sungguh mempersiapkan murid-muridnya sampai pada waktu mereka sudah mengakui, memberikan pengakuan yang benar tentang siapa Yesus. Setelah murid-muridnya mengakui yang diwakili oleh Petrus tadi, engkau adalah Mesias, anak Allah, maka ini adalah waktu yang tepat bagi Yesus untuk memulai babak yang baru. Selama ini mereka dipersiapkan dengan ketat, tapi ini sudah saatnya, dia bilang. Makanya muncul 21 dengan kalimat sejak waktu itu. Ya, saya agak panjang dengan kata sejak waktu itu, karena kita mesti memahami konteks bagian ini. Jadi kata sejak waktu itu mesti dilihat sebagai ini momentum. Ya, sudah waktunya. Inilah waktunya yang tepat. Murid-muridnya sudah sampai pada kesadaran iman yang benar. Sudah saatnya. Sudah saatnya saya harus memberitahu kepada mereka bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Kan begitu? Sebelum itu Yesus belum pernah memberitahu mereka bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Tetapi setelah para murid sampai kepada puncak pengakuan, Yesus mulai, bahkan harus mulai mempersiapkan satu keadaan yang mungkin belum pernah mereka pikirkan. Kenapa? Karena konsep mereka tentang Mesias itu berbeda dengan Yesus. Mereka pikir Yesus adalah Mesias yang akan mendirikan kerajaan secara politik, begitu. Untuk mendirikan kerajaan Israel kembali dan sejaya zaman kerajaan Daud, begitu. Yang mereka pikirkan begitu. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, dia harus pergi ke Yerusalem. Saya garis bawahi kata Yerusalem di situ. Kenapa harus ke Yerusalem? Kenapa Yesus bilang pergi ke Yerusalem? Kenapa Yesus harus menunjuk harus pergi ke Yerusalem? Saya kira ini menjadi penting, teman-teman. Ya, teman-teman, Yerusalem pada saat itu adalah menjadi pusat keagamaan. Ya, semua orang yang akan melakukan peribadatan, semua orang yang akan melakukan peribadatan yang paling agung itu harus ke Yerusalem. Maka Yerusalem juga menjadi pusat keagamaan orang Yahudi di zaman itu. Gitu ya. Yerusalem adalah tempat umat memberikan persembahan-persembahan bagi Tuhan. Maka dengan demikian, kehadiran Yesus tampil di Yerusalem adalah juga dalam rangka menggenapi seluruh hukum agama. Orang-orang beragama pada saat itu harus pergi ke Yerusalem untuk memberikan persembahan. Maka Yesus mau ngomong kayak gini, aku harus ke Yerusalem, aku harus menjadi persembahan yang sempurna. Dialah persembahannya, teman-teman. Maka dari aspek ini kita melihat orang datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan domba kah, mempersembahkan burung merpati kah, dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus Kristus menjadi domba Allah untuk memenuhi hukum Allah yang berlaku saat itu. Dan harus di Yerusalem. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus Kristus bilang di sana, karena pemberitaan ke seluruh dunia harus dimulai dari Yerusalem. Di Yerusalem Yesus akan mati, Yesus akan disiksa, Yesus akan mengalami kesulitan-kesulitan yang besar dan mati. Tapi sekaligus dari Yerusalemlah kerajaan Allah akan dibangun. Dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah kenapa dia harus ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan. Penderitaan dari siapa? Di slide nampak di situ, teman-teman. Ya, dari siapa penderitaannya? Penderitaan dari pihak tua-tua, dari pihak imam-imam, dari imam-imam kepala, dan dari ahli Taurat. Ya, ini mereka disebut juga sebagai Sanhedrin, teman-teman ya. Sanhedrin itu mahkamah agama. Nah, sebelum menderita, dia itu udah ngasih tahu, gitu ya. Dia udah ngasih tahu, kita harus pergi ke Yerusalem dan akan menerima penderitaan, penganiayaan, kesengsaraan, bahkan akan disiksa, diludahi, dituduh oleh siapa? Bukan oleh kekuasaan. Bukan oleh pemerintahan, bukan oleh orang jahat ataupun rakyat jelata, tapi oleh pemuka-pemuka agama. Makanya seorang penafsir bilang, memang yang membunuh Yesus adalah Herodes, memang yang membunuh Yesus adalah Pilatus, tapi otaknya, perencananya, sutradaranya justru orang-orang yang berjubah agama. Maka Yesus di sini juga membongkar kejahatan pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang yang justru menggunakan simbol-simbol dan atribut-atribut keagamaan. Orang-orang yang selalu menggunakan jubah-jubah keagamaan. Orang-orang yang selalu duduk paling depan di depan orang lain. Orang-orang yang selalu mengajarkan firman Tuhan.
Orang-orang yang memanggil semua orang supaya setia menantikan kedatangan Mesias. Tapi begitu Mesias datang, apa yang terjadi teman-teman? Mereka justru orang-orang yang paling berhasrat untuk membunuh Yesus. Saya kira ini peringatan penting juga bagi setiap kita. Jangan sampai kita hanya menggunakan atribut kekristenan kita, tapi kita sebenarnya berhasrat untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Alkitab mengatakan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi tidak berhenti sampai mati, tapi ada sekaligus kabar sukacita dan buah ketaatan pada Bapa di surga. Teman-teman, kita belajar apa hari ini? Menderita dulu, baru dipermuliakan. Salib dulu, baru mahkota. Mati dulu, baru bangkit. Inilah jalan yang harus kita tempuh, teman-teman. Kita pengikut Tuhan, bukan? Saya mau tanya deh, teman-teman. Saya tanya Elizabeth ya. Oke. Saya percaya semua kita percaya Yesus ya, benar ya. Nggak ada kan yang nggak percaya Yesus di sini, bukan pengikut. Ya bukan yang bukan pengikut Yesus pasti nggak ada, semua pengikut Kristus begitu. Oke, kita semua adalah pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Kristus, berarti kita mengikuti apapun yang dilakukan oleh Yesus, benar ya? Oke, benar. Oke, mari kita uji. Teman-teman, kalau misalnya nih, Yesus jalan ke kiri, teman-teman kemana? Kemana Elizabeth? Kiri. Ke kiri. Kalau Yesus ke kanan? Ke kanan. Nah, kalau Yesus jalan lurus? Lurus juga. Kalau Yesus disalib? Disalib juga. Mulai bingung ya, mulai lihat kiri, kanan. Ya, mestinya kita juga disalibkan, teman-teman. Bukankah semestinya kita yang ada di atas kayu salib itu? Kenapa banyak orang Kristen gagal? Karena hanya mau mahkota, nggak mau salib. Kenapa banyak pelayanan gagal? Karena terlalu berhasrat mendapatkan upah, tapi nggak mau menderita. Kenapa kita nggak mau menderita? Tidak mau memberi diri dengan sebaik-baiknya. Tidak mau memberitakan Injil. Tidak mau semua yang susah-susah. Tidak mau zona nyamannya terganggu, tetapi menginginkan upah yang sebesar-besarnya. Padahal jalan ini jelas, teman-teman. Menderita dulu, baru dipermuliakan. Salib dulu, baru mahkota. Mati dulu, baru bangkit. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Memang, teman-teman, musuh terbesarnya Tuhan itu berkat-berkatnya sendiri. Ya, orang datang kepada Tuhan itu cuma mau berkatnya. Nggak mau benar-benar mau Tuhannya. Saya mau ikut Tuhan supaya saya dapat ini dan dapat itu. Tuhan akhirnya seolah-olah hanya menjadi alat pemuas nafsu diri kita. Kayak kantong Doraemon. Tahu kantong Doraemon ya? Kita bisa minta apapun. Kalau seperti itu teman-teman, maka sebenarnya siapa sih Tuhannya? Tuhannya adalah saya. Tuhannya adalah saya yang mau supaya Tuhan kasih semua yang aku mau. Tanpa aku harus menderita sama seperti Tuhan Yesus. Yang katanya kita ikuti itu. Teman-teman, saya ikut KTB itu nggak mudah loh. Jujur saja, saya dibentuk begitu rupa. Dihancurkan supaya kemudian menjadi apa yang Tuhan mau. Banyak sekali proses yang menyakitkan dan melelahkan. Tapi akhirnya saya sungguh bersyukur. Saya sungguh bersuka cita, teman-teman. Karena akhirnya saya dapat merasakan, mengalami bagaimana menikmati Tuhan. Keluar dari kehidupan hampa dan kosong. Keluar dari penghakiman dunia. Keluar dari standar-standar dunia yang menyesatkan. Saya tidak tahu teman-teman sudah KTB atau belum. Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau belum, ikutlah teman-teman sekarang. Hubungi kakak-kakak pengurus, Kak, aku mau belajar bersama. Aku mau dimuridkan. Aku mau KTB dan bertumbuh bersama. Tapi teman-teman, apa yang Yesus maksud ini nggak ditangkap secara jelas oleh murid-muridnya. Sehingga perhatikan ayat berikutnya, apa reaksi Petrus ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lalu apa reaksi Yesus setelah itu? Perhatikan 23. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Teman-teman, di sini Yesus nggak bilang enyahlah Petrus, enggak. Ya, karena Petrus bukan iblis, tapi dikatakan enyahlah iblis.
Kenapa? Karena Yesus tahu sangat mungkin murid-murid Yesus disusupi oleh iblis untuk menggagalkan rencana Yesus. Rencana apa? Rencana penyelamatan. Untuk mengerjakan keselamatan manusia, iblis berusaha menghalang-halangi, termasuk menggunakan orang-orang terdekat dengan Yesus. Di sini kita belajar satu prinsip, teman-teman. Kadang-kadang iblis menggunakan orang-orang terdekat dengan kita untuk menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita. Itu terjadi sejak zaman Adam dan Hawa, bukan? Tuhan bilang, Adam, jangan makan buah itu. Iblis menggunakan Hawa untuk merusak rencana Allah. Lalu kemudian, masih banyak lagi. Ada Yudas misalnya. Iblis membisikkan kejahatan dalam hatinya untuk mengkhianati Yesus. Nah, kali ini Petrus coba-coba. Yesus tahu dari siapa perkataan itu. Kedengarannya logis, masuk akal kan? Masa Tuhan harus menderita? Langsung aja lah. Bukan bisa selesai. Apa Tuhan gak punya kuasa? Kan engkau Mesias, anak Allah. Nah teman-teman, tadi Yesus sepertinya datang untuk memilih Petrus gitu ya, menepuk pundaknya, hebat kamu Petrus, pengakuanmu itu hebat. Tapi sekarang menjadi berbeda. Enyahlah kau iblis. Kali ini Yesus marah kepada dia. Enyahlah kau iblis. Coba tengok teman-teman di sekitar kalian gitu ya. Mungkin nggak ada orang yang online gitu ya. Kalau udah ada yang macam Petrus yang bilang, udahlah jangan ikut ini itu, melelahkan. Udahlah nggak usah pura-pura harus capek, harus bayar harga. Bilang langsung sama dia, enyahlah kau iblis. Tengking begitu teman-teman ya. Hati-hati dengan bisikan-bisikan iblis, teman-teman. Hati-hati. Ketika kita berusaha mau bertobat dan datang kepada Tuhan, iblis itu nggak akan tinggal diam, teman-teman. Hati-hati juga dengan orang-orang terdekat. Bukan mereka salah, bukan, tetapi iblis bisa menggunakan begitu ya. Nanti jangan kalian pikir teman di sebelah kalian iblis gitu, bukan begitu gitu ya. Saat ada kesempatan Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid Tuhan yang sejati, ada teman yang bilang di samping, sudahlah, baru juga kemarin kita minum bareng, udahlah, baru juga kemarin kita gibah bareng, begitu ya. Sudahlah, nggak usah lah itu, nanti dulu lah itu, apalagi KTB, aduh, ntar dulu lah. Hati-hati teman-teman. Langsung tengking, enyahlah kau iblis, gitu ya. Saat Tuhan menggerakkan hati kita untuk datang kepadanya, datanglah teman-teman tanpa ragu pada Dia. Pikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk hidupmu, bukan apa yang menjadi rencana manusia untukmu. Hati-hati. Saat kau mencoba membangun bait Allah dalam dirimu, di tempat yang sama iblis akan membangun kemahnya. Selalu ada cara iblis untuk mencoba menggagalkan kita datang pada Tuhan. Waktu saya sudah lewat, tapi saya akan coba dengan cepat. Maka Yesus berkata di ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya? Pertama, harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Keakuanku itu ditaklukkan di bawah keakuan Tuhan. Maka semua hasrat kita, semua keinginan kita harus dicocokkan dengan keinginan Tuhan. Ya, jadi bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kita, tetapi kitalah yang harus menyesuaikan dengan keinginan Tuhan. Bukan firman yang harus dicocokkan dengan kita, tetapi kitalah yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Menyangkal diri, menyesuaikan diri dengan Tuhan, tidak lagi menjadikan diriku sebagai pemimpinku, tapi Tuhan yang memimpin diriku. Ya, jalan Tuhan memang terlihat tidak mudah atau bahkan tidak cepat, tetapi jalan Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Saya sering mendengar orang bilang begini, terserah akulah hidup-hidupku, suka-suka akulah, sewot amat lu, gitu ya. Inilah ciri orang yang hidup dengan sembarangan, teman-teman. Dia pikir dia yang punya hidupnya, hidup yang tidak mencocokkan dengan keinginan Tuhan. Semuanya bicara tentang aku, dan aku. Akulah yang utama. Permisi tanya, sungguhkah kita mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang mengikuti diri kita sendiri? Mari cek diri kita masing-masing, teman-teman. Itu menyangkal diri, lalu memikul salib. Kapan Yesus memikul salib? Waktu dia menuju Golgota, ya kan? Nah, maka Yesus mau supaya setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus siap menderita. Teman-teman, ini bukan menderita karena kebodohan kita, gitu ya, cari-cari penderitaan. Tapi menderita karena taat, menderita karena benar, menderita karena iman, menderita karena percaya kepada Yesus Kristus. Tapi berapa banyak dari kita yang mengaku percaya kepada Kristus tapi tidak mau menderita? Sambil percaya Yesus, sambil nonton bokep,
sambil percaya Yesus sambil nyontek, sambil percaya Yesus sambil narkoba, sambil percaya Yesus sambil terus berbuat dosa. Sebenarnya kalau kita itu hidup benar, teman-teman, dunia itu akan cenderung menolak kita. Ya, di dunia yang jahat ini, kebenaran dianggap keberdosaan. Hanya dengan kita hidup benar saja, dunia akan membenci kita, teman-teman. Jadi cukup dengan taat dan hidup benar, kamu dan saya akan menanggung penderitaan itu. Nah, ya ini warning buat kita ya. Ya, hati-hati. Buat kita yang mulai nyaman dengan dunia ini, hati-hati. Jangan loh ya. Jangan kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi nggak usah cari-cari penderitaan. Gitu. Penderitaan itu pasti kita alami kalau kita hidup benar. Lalu yang ketiga, ikutlah aku. Ya, ikut aku. Kalau ikut aku, kalau kamu mau benar-benar ikut aku ke kiri, ya ikuti tadi kan ya. Kalau aku ke kanan, ya ikuti. Kalau aku bilang tidak, ya berhenti. Jangan bikin diri jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Memang mengikut Tuhan itu nggak mudah, teman-teman. Saya mau bilang, keselamatan itu memang gratis, cuma-cuma. Tetapi keselamatan nggaklah murahan. Saya nggak mau bilang, ayo ikut Tuhan, kamu sudah selamat kok. Terus ya udah, kamu hidup suka-sukamu. Enggak. Saya mau katakan, ada harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh murid Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus? Ada yang kadang-kadang chat Kak Aris, Kak, saya nggak ke gereja ya, kenapa? Hujan. Oke. Kak, saya nggak ibadah hari ini, kenapa? Karena sinyalnya nggak bagus. Padahal kan masih bisa diputar ntar sore gitu, misalnya di YouTube gitu ya. Banyak, teman-teman, di kitab Ibrani, orang yang mengusahakan persekutuan, itu nyawanya loh taruhannya. Jadi obor untuk penerang jalan. Mari sekali lagi teman-teman kita cek diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Lalu kalimat berikutnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang diberikan ganti nyawanya? Oke. Nah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang bisa diberikan sebagai ganti nyawanya? Yesus memberi tantangan di sini, teman-teman. Untuk apa? Kamu ngumpulin seluruh dunia menjadi milikmu, tapi kamu akan kehilangan nyawamu. Nyawa kita, hidup kita, itu lebih penting di hadapan Tuhan, teman-teman. Daripada semua yang kita kumpulkan. Kenapa? Suatu waktu semua itu akan kita tinggalkan. Teman-teman, apa yang paling penting dalam hidup kita? Uang? Pencapaian? Atau apa? Sekarang coba pikir, kalau semua itu kamu dapatkan, tapi kamu kehilangan nyawamu, apakah semua itu masih berguna bagi kita? Enggak. Apalah gunanya semua yang kita pikir dapat menyelamatkan nyawa kita, tapi ternyata semua itu justru membuat kita kehilangan nyawa kita. Siapapun kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu apa akan terjadi sejam kemudian, bahkan semenit kemudian. Ikutlah Tuhan. Kenapa kita harus ikut Tuhan? Karena cepat atau lambat Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Sebab dia bilang, anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ini bukan berarti perbuatan kita yang membuat kita masuk surga. Enggak, iman saja, teman-teman. Tapi kemudian ini ngajak kita bahwa mari kita jangan berhenti percaya, jangan berhenti setia, jangan berhenti berjuang dengan benar, jangan berhenti taat, jangan berhenti berbuat kebaikan. Ya, benih-benih baik yang kita tabur hari ini mungkin belum bertumbuh, mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi percayalah benih itu pasti akan bertumbuh sekalipun lama. Maka jangan bilang capek saya berbuat baik, capek saya taat, Kak, capek saya setia. Selama ini saya jujur nggak dapat apa-apa, ya kan? Selama ini saya taat tapi tetap nggak dapat apa-apa. Sementara orang di sana nggak jujur, nggak taat, justru dia makin sukses, makin maju. Jangan, teman-teman. Amsal bilang, jangan iri dengan orang yang melakukan kejahatan. Jangan meniru kehidupan yang jahat. Dan jangan ikut jalan yang salah. Ada kan lagunya di TikTok? Jangan iri. Jangan iri dengki. Viral gitu ya. Tapi tetap taat, teman-teman. Tetap setia. Tetap hidup kudus. Tetap beriman kepada Yesus Kristus. Mungkin kita belum dapat apa-apa hari ini. Tapi Yesus bilang, waktu aku akan datang kembali, aku akan memberi upah. Maka percayalah, kesetiaan kita tidak sia-sia. Amin.
Lagi pula apa sih yang kita mau cari dari Tuhan lagi? Apakah kurang penyertaan Tuhan selama ini sampai saat ini? Ingat prinsipnya, menderita dulu, baru dipermuliakan. Salib dulu, baru mahkota. Mati dulu, baru dibangkitkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali bahwa kami adalah pengikut Kristus yang semestinya kami boleh berjuang untuk menyangkal diri kami, untuk memikul salib kami, dan mengikuti. Kami tahu kami lemah, kami berdosa. Kami lebih banyak melakukan kesalahan daripada hal benar yang kami lakukan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jika Tuhan menggerakkan kami, untuk kami boleh belajar bersama, pimpin kami ya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk kami mau belajar bersama, lewat kelompok-kelompok pemuritan, lewat KTB, supaya kami boleh belajar bersama bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, shalom, selamat sore. Halo, halo. Oke teman-teman, kita sekarang bakal masuk ke, kita bilang sesi diskusi aja ya, atau kalau mau agak modern dikit talk show lah. Jadi kakak beserta teman-teman yang ada di depan di sini, kakak bersama Kak Aris, terus ada Kak Jerry sama Kak Ana. Nah, jadi kami berempat akan ngobrol dikit mengenai apa yang sudah Kak Aris sampaikan. Begitupun sama mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi selama Kak Aris menyampaikan renungan gitu. Kita bakal ngobrolin itu semua. Oke, kita mulai aja. Ini Kak, aku tuh tadi waktu dengerin Kakak menyampaikan renungan gitu ya atau khotbah, ada hal yang lumayan menarik sih menurutku Kak di bagian ini. Yang waktu Kakak bilang Yesus tuh pengen pengakuan pribadi dari kita gitu. Sebenarnya yang Tuhan Yesus cari dari pengakuan yang diminta di kita tuh apa Kak? Kan maksudnya dia sendiri tahu kalau dia tuh ya Mesias gitu. Sesuai pengakuan Petrus, yang dia cari sebenarnya apa sih dari pengakuan kita itu? Silakan Kak. Iya ya. Oke, bisa tambahkan juga mengenai hal ini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat perikop-perikop di banyak bagian di Alkitab, memang sampai pada akhirnya kalau kita mau menyenangkan Tuhan, jawabannya adalah kita mengenal Dia, begitu ya. Jadi memang di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, memang ini berbicara tentang bagaimana kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bahkan Paulus pun juga bilang kan di beberapa bagian di surat-surat dia mengatakan bahwa itu semua kebanggaan-kebanggaanku di Filipi kalau tidak salah ya, Filipi dan Galatia. Itu kuanggap sampah. Maaf ya, kalau dalam bahasa aslinya itu TAI begitu ya. Kuanggap sampah itu semua gitu ya. Tetapi ku tinggalkan itu, dan kemudian dia bilang, tetapi yang ku kejar adalah pengenalan akan Kristus. Tapi dia bilang juga, tapi sekali-kali itu pun bukan karena saya mengejarnya, itu juga karena Tuhan yang menangkap saya sehingga saya mampu mengenal Dia. Jadi itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita semakin hari semakin menjadi anak Tuhan yang semakin mengenal Tuhannya begitu. Ya, terima kasih Kakak Aris atas penjelasan. Oke teman-teman, semisal selama Kakak beserta kawan-kawan di depan sedang ngobrol, teman-teman ada punya pertanyaan, langsung bisa ajuin pertanyaannya aja, mau lewat chat boleh, atau ntar nanti bisa kasih reaksi, raise hand, nanti akan ditunjuk langsung teman-teman bisa ngobrol-ngobrol. Oke, untuk Kak Jerry sama Kak Ana mungkin ada pertanyaan gitu yang mau disampaikan ke Kak Aris, bisa juga langsung aja, nggak perlu tunggu-tunggu ya kan? Oke, nah terus Kak, tadi juga menyinggung soal KTB nih, Kak Aris bilang Kak Aris melakukan KTB. Untuk Kak Aris sendiri udah berapa lama Kak melakukan KTB gitu? Entah Kak Aris yang di KTB kan atau Kak Aris mimpin KTB udah berapa lama Kak? Kak Detis, maaf saya potong bentar. Kak Detis mungkin bisa jelasin kali ya buat teman-teman apa sih kepanjangannya KTB itu Kak? Oh oke Biar boleh. diperjelas gitu Kak. Oke. Makasih Ana udah ngingetin. Oke Ya, teman-teman, maskernya jadi Kak, maskernya Kak. oh Ya. Nah. jadi teman-teman KTB itu
singkatan dari kelompok tumbuh bersama. Tadi Kak Aris juga sempat nyinggung sedikit. Jadi KTB itu kelompok di mana kita belajar firman Tuhan terus belajar mempraktekkan firman Tuhan sih teman-teman. Simpelnya kayak gitu, singkatnya kayak gitu mengenai KTB. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita sekalian ngobrol nih sama Kak Aris juga mengenai KTB. Kayaknya ahli, jangan ahli lah. Udah veteran lah atau sudah Iya. paham banget soal KTB. Oke. Itu sih Kak tadi. Makasih Ana udah ngingetin Oke. mengenai KTB. Nah, terus itu Kak, mengenai Kak Aris tadi, udah berapa lama sih Kak menjalani KTB gitu? Udah berapa lama? Aku KTB dari tahun 2011 ya. Berarti udah berapa tahun ya? Wah, cukup lama ya. 10 Satu tahun. KTB tuh. Satu apa ini? Udah banyak banget dong banyak dipimpin di KTB. Satu dekade. Ya, 1 dekade. Harusnya dapat piring cantik tuh. Waduh. Ya, cukup lama, 10 tahun. Itu dari kakak dipimpin atau kakak sudah memimpin juga Kak di KTB? Saya dipimpin KTB tahun 2011, kemudian saya menjadi pemimpin KTB sekitar awal 2013. Jadi sekitar 1,5 tahunan. Begitu karena di masa mahasiswa kan efektifnya 3,5 tahun ya. Jadi memang harus bayar harga baik-baik untuk belajar di 1,5 tahun awal untuk kemudian kita bisa belajar bagaimana memimpin kelompok KTB. Sebenarnya kalau ngomongin tentang memimpin kelompok KTB sih sederhana ya. Sebenarnya yang terpenting bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Karena kita kan murid Kristus begitu ya, kita dimuridkan oleh Kristus. Saya pemimpin kelompok, tapi sebenarnya saya cuma alat Tuhan. Itu bukan murid saya, itu murid Kristus gitu ya. Saya cuma alat Tuhan begitu. Hanya melalui itu saja begitu. Jadi kalau tanya adik-adik KTB saya, dia itu bukan murid saya, tapi dia murid Kristus begitu. Nah, tadi kakak bilang udah KTB 11 tahunan tuh. Itu udah lama banget lah itu. Apa yang bikin kakak mau gitu loh melakukan hal yang begitu repot gitu, udah 1 dekade memimpin KTB Ya, selama itu makanya ya. kita sekolah aja 8 jam malas, ini malah ngurusin orang gitu 10 tahunan, bayangin gitu. Apa yang bikin kakak mau melakukan kegiatan yang begitu repot tuh selama 10 tahun Kak? Oke. Pertama begini ya, karena saya di KTB-kan, kemudian saya mengenal Kristus di situ, saya mulai banyak belajar tentang bagaimana hidup benar itu di dalam KTB, dan saya merasa saya berhutang dengan pemuritan, sehingga saya harus kembali di dalam pemuritan itu untuk kembali memuridkan mahasiswa. Sama seperti dulu saya mengalami Tuhan ketika saya mahasiswa, saya pun juga rindu teman-teman di mahasiswa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita bertanya, KTB itu kayak gimana? KTB itu apa? Begitu ya. Sebenarnya kan sekarang itu banyak ya orang menawarkan pemuritan itu apa? Gitu ya. Banyak sekali jenisnya. KTB adalah pemuritan, begitu ya. Tetapi sekarang begitu banyak KTB, begitu banyak pemuritan yang sangat luas, besar-besar, banyak, tetapi nggak dalam, begitu. Luas tapi nggak dalam, gitu ya. Kita belajar dari teladan para rasul, begitu ya, di jemaat mula-mula. Jadi mereka itu pemuritan yang mereka kerjakan itu tidak hanya luas tetapi dalam. Dikatakan mereka tiap-tiap hari mereka belajar tentang kebenaran firman, begitu ya. Ada 2 hal menarik di situ yang saya pelajari dengan jemaat mula-mula. Jadi pertama, pemuritan itu yang mengalami pertumbuhan yang dalam, pemuritan itu begini, hanya akan mengalami pertumbuhan yang dalam kalau ada kerinduan menjadi murid itu ketika ada pertobatan, gitu. Jadi kerinduan menjadi murid itu makin dalam ketika ada pertobatan yang jelas. Kalau nggak jelas ya sudah, begitu ya sudah selesai. Teman-teman kan jadi orang Kristen, kita jadi orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk masuk surga aja kan. Kalau kayak gitu percaya Tuhan ya udah cari itu, nanti di depan jalan ada jalan besar, tunggu truk lewat, mati jeder gitu ya, sampailah di surga. Tapi kan nggak selesai di situ gitu ya. Kita nggak dipanggil untuk ke situ saja begitu. Tapi kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Ya, jadi murid Kristus itu nggak hanya bicara tentang kalau kamu masuk KTB. Sebenarnya kata murid itu sendiri ditujukan kepada mereka-mereka yang ikut Kristus. Kita semua mengikut Kristus kan? Sebenarnya kita semua adalah murid Kristus gitu. Jadi ironi kalau sekarang ada yang nanya kayak gini, Kak Aris ikut pemuritan ya? Kak Aris murid ya? Loh, ironi sekali, kamu Kristen tapi bukan murid, gimana ceritanya gitu?
Ya, kata pemuritan sebenarnya kata pemuritan itu sendiri itu munculnya pada mulanya adalah para pengikut Kristus. Kata Kristen itu justru belakangan munculnya, gitu ya. Seperti itu. Dan ketekunan, perlu ketekunan ya. Perlu ketekunan melihat visi yang jelas. Oke. Nah, dari tadi kan kita dengerin Kak Aris nih ngomong tentang apa sedikit mengenai pengalaman Kak Aris ber-KTB gitu, di KTB kan, terus mau melakukan KTB juga gitu. Kayaknya kita teman-teman di apa namanya peserta kayaknya ada yang udah KTB juga dong. Ya kan nggak semuanya baru dengar apa itu KTB kan. Ah, kira-kira nih dari teman-teman ada yang mau sharing nggak mengenai pengalaman ber-KTB? Nanti kita ganti-gantian deh. Soalnya kan kalau dengar dari Kak Aris sendiri kan ntar dikira hoax. Nah, Kak Aris bohong tuh pengakuan sendiri, pengalaman sendiri. Nah, ini kira-kira dari teman-teman peserta yang udah ikut KTB ada yang mau sharing? Kalau nggak ada ntar kakak tunjuk. Ayo, ada yang mau sharing nggak? Wait, wah nggak ada dong. Wait, ayo, ada yang mau sharing nggak? Oke lah, karena malu-malu kita tunjuk aja dah langsung, kita tunjuk langsung. Di sini kira-kira daftar peserta. Kak Hereni aja lah, Kak Hereni ada nggak? Ada Kakak Hereni nggak kira-kira? Kakak Hereni. Halo. Oke, ada Kak Hereni. Selamat sore Kakak, gimana kabarnya? Hai. Makasih udah join. Nah ini Kak, mungkin Kakak Hereni nih. Tadi kan kita udah dengar Kak Aris tuh mengenai pengalaman Kak Aris di Ya. KTB. Nah, gantian dong Kak, Kakak yang sharing mengenai pengalaman Kakak KTB Kak. Gimana tuh dari awalnya KTB, terus kok kenapa KTB sampai sekarang gitu Kak? Oke, untuk join KTB sendiri itu alasan udah dari awal kuliah, jadi itu udah sekitar kurang lebih 4 tahun. Nah, ikut KTB itu di awal karena terpaksa sih, emang bener-bener ngerasa terpaksa gitu, karena persyaratan karena waktu semester awal itu ngambil mata kuliah agama kan. Nah, salah satu syaratnya itu harus ikut KTB gitu. Ya udah gitu, mau nggak mau ikut aja gitu. Padahal dulunya nggak tahu nih KTB itu apa gitu. Ya udah karena itu syaratnya jadi harus ikut, ya udah mau nggak mau ya join aja gitu. Nah, terus akhirnya ikut KTB gitu. Sampai kurang lebih sekarang udah 4 tahunan ikut KTB. Jadi gitu. Terpaksa kayaknya agak ekstrim Iya. gitu alasannya. Agak ekstrim gitu. Saya nggak tahu. Kak Aris tadi alasannya apa Kak? Kok mau ikut KTB di awal? Maksudnya tadi kan Kak Erini bilang dia dipaksa. Untuk Kak Aris sendiri alasannya apa Kak? Kok mau ikut KTB di awal? Ya, kalau saya sih dulu ini ya, jadi sama seperti teman-teman pengurus PMK begitu ya, datang PI memberitakan izin dan seterusnya. Tapi saya percaya begini sih teman-teman ya, mau dari manapun jalur masuk kita gitu ya. Kalau kampus kan gitu ya, ada JNPTN dan seterusnya. Dari manapun kemudian kita sampai di dalam proses pemuritan itu, memang sejak semula Tuhan sudah merencanakan supaya kita dimuridkan. Jadi ya caranya dari mana aja it's okay, nggak masalah. Tapi akhirnya pasti saya percaya Kak Hen ini juga mengalami Tuhan yang luar biasa, makanya sampai bertahan KTP yang hari ini kan. Iya. Itu maksudnya alasan terpaksa tuh agak luar biasa gitu loh maksudnya. Kan biasa di mana-mana kan kalau kita dengar orang dipaksa kan pasti nggak mau. Terus sudah dijalanin, sudah secukupnya terus berhenti, tapi ini nyangkut ya. Jangan-jangan senang dipaksa orangnya, saya nggak tahu. Kak Heri gimana? Jangan-jangan senang dipaksa. Oke Kak Heri nih, makasih loh atas share-nya. Thank you, Ntar kalau Kak. dipanggil lagi, naik lagi ya. Oke, makasih teman-teman. Nah, tadi Kak, apa namanya, salah satu alasan yang cukup, saya anggap mungkin di luar sesuatu yang normal gitu ya. Kayak tadi kan namanya dipaksa kan, nggak enak maksudnya. Dipaksa tuh nggak enak gitu loh. Tapi ada yang nyangkut gitu. Kalau untuk saya pribadi sih ditanya kenapa ikut KTB gitu, alasannya simpel sih, mungkin karena gabut aja sih Kak. Dan itu ditanya gitu, PKK saya sendiri pun Kak Robert, nggak tahu Kak Robert ada di rumah apa enggak, Kak Robert nanya gitu, alasan kamu ikut KTB apa? Gabut Kak, nggak ada kerjaan gitu. Tentunya nyangkut sampai sekarang juga nggak tahu kenapa. Sampai jadi pengurus pula kan, nah lebih parah lagi tuh. Yang kayak gitu tuh, maksudnya saya nggak tahu. Untuk teman-teman di sini gitu,
sama Kak Aris nggak perlu alasan yang luar biasa gitu dalam artian mulia banget. Wah Tuhan kasih penglihatan gitu, maka saya ikut KTB ya, gitu. Nggak perlu sempurna dulu ya. Iya, nggak perlu lah. Kak Aris bilang pun tadi kan KTB bukan sekumpulan orang yang sempurna gitu, tapi orang yang mau jadi sempurna gitu ya kan. Nyangkal. Oke. Ya nggak tahu sih alasannya Kak Ana sama Kak Jerry ikut KTB apa, nggak tahu juga gitu loh. Mungkin punya alasan yang lebih unik gitu dari dipaksa dan gabut kan, nggak tahu. Cerita Saya mungkin nggak ada teman. karena nggak ada Nggak ada teman. karena kesepian. Iya. Karena kesepian. Soalnya kuliah di sini kan ngerantau, terus ya, itulah cari teman baru gitu ya lewat Pilihan yang tepat sih. Ya. Timbang belok-belok ya kan, mending KTB gitu. Nggak tahu. Kak Ana sendiri gimana Kak tadi mengenai alasan KTB? Gimana ya? Agak mungkin alasan kalau dari saya sih ya, bucin ya. Waduh, nah ini nih, bucin ini yang seru ini. Alasannya kok bisa ya? Kok bisa? Ya awalnya sih kayak nggak terlalu peduli apaan sih KTB ya. Cuma karena bucin aja yang ngajak si doi, jadi ikut-ikut gitu. Ya betah. Iya betah. Betah sama yang mana nih? Betah sama doinya atau betah sama KTB-nya? Oh, sama KTB-nya. Astaga. Ya puji Tuhan lah ya, betah sama hal yang baik gitu kan. Ya teman-teman, maksudnya tadi itu contoh-contoh alasan gitu loh yang kadang orang pikir mungkin alasannya remeh-temeh gitu, atau alasannya nggak penting banget sih, atau nggak suci banget, nggak mulia banget, tapi ternyata ini apa namanya, stay juga sampai sekarang. Bahkan sampai kayak Heri ini dan Kak Aris yang sampai 4 tahun, 10 tahun jalanin KTB itu sesuatu yang luar biasa dari mungkin alasan yang begitu sederhana gitu. Oke. Untuk untuk Kak Aris lagi nih. Kira-kira Kak gitu. Apa sih syarat orang untuk ikut sebuah pemuritan atau ya karena kita menjalanin KTB gitu. Apakah ada syarat tertentu gitu Kak untuk orang ikut KTB? Ada nggak Kak kira-kira gitu supaya nanti orang tuh nggak ada misalnya teman-teman yang mau join yang belum join gitu bisa tahu gitu loh, ada nggak kira-kira? Oh ya, kita udah kayak mau ini ya rekrutmen bekerja ya. Kan siapa tahu Kak gitu. Oh ya. Sebenarnya begini teman-teman ya. Tadi saya sempat mengatakan bahwa ada ironi-ironi gitu ya. Orang-orang bertanya, kakak Kristen ya, mau ikut pemuritan nggak gitu kan? Seolah-olah bisa menjadi Kristen tanpa menjadi murid, gitu ya. Seolah bisa menjadi Kristen tanpa menjadi murid dan sebaliknya begitu ya, bisa menjadi murid tanpa menjadi Kristen gitu. Setiap orang Kristen, ya setiap orang yang Kristen adalah murid. Dan setiap murid adalah orang yang ikut Yesus yang berarti Kristen, begitu ya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Hari ini kalau Detis adalah Kristen, kalau Kak Detis adalah Kristen, Kak Detis adalah juga murid. Sekarang begini, status kita, identitas kita, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, adalah murid. Namanya pengikut Kristus, murid begitu ya. Sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Ya, sebenarnya yang diperlukan di sana adalah komitmen, ketekunan, kesungguhan, dan seterusnya, begitu ya. Yang berkaitan kayak gitulah, gitu ya. Kita perlu komitmen bersama bahwa saya mau belajar, saya mau menjadi murid Kristus. Tolong saya, begitu ya, punya sikap hati yang terbuka, mau belajar, begitu. Kita akan melihat bagaimana teladan kakak-kakak kita. Apakah kakak kita sempurna? Enggak. Tetapi justru kita akan melihat bagaimana kakak-kakak kita yang tidak sempurna itu berjuang untuk sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Itu teladan yang baik. Bukan soal kesempurnaannya, begitu ya. Ya, apa artinya mengikut Kristus? Berarti artinya semakin hari kita makin serupa dengan Kristus. Kita mengikuti teladan Kristus. Cara kita berpikir, cara kita bertutur kata, bertingkah laku, seharusnya makin hari semakin membuat kita serupa dengan Kristus. Makanya banyak orang takut ikut pemuritan. Kenapa sih takut ikut pemuritan? Pemuritan itu adalah satu hal yang keren sih menurut saya. Keren. Ya. Dan relevan banget begitu ya. Kenapa? Karena pemuritan itu adalah gaya hidup, lifestyle, bukan sekedar program. Bukan sekedar event. Gitu ya. Itu gaya hidup gitu. Pemuritan itu bisa berlangsung terus begitu ya. Saya kadang sambil nyetir bawa beberapa adik ngobrol begitu ya. Ngomongnya tentang apa?
Ada proses pemuritan yang sedang berlangsung di sana, gitu ya. Pemuritan itu setiap hari, bukan sekedar pertemuan setiap minggu. Makanya kehadiran kakak-kakak, adik-adik semua kehidupan bersama itu, belajar bersama itu luar biasa. Coba kalau kita sendiri, berjuang sendiri, mati juga sendiri kan, jadinya ini mati-mati. Kita udah nggak tahu di kos udah nggak bernyawa, nggak ada yang tahu begitu ya. Nah, kenapa? Karena pemuritan itu bersifat relasional, nggak sebatas informasional. Saya kan dari tadi khotbah begitu yang ngomong ngasih tahu ini nggak sebatas itu. Tapi kita punya relasi yang dekat, deep gitu ya. Ada di talk di antara AKK dan PKK, belajar tentang melihat teladan yang sama, yaitu teladan Kristus kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa syaratnya Kak? Nggak ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu sungguh-sungguh belajar. Kamu sungguh-sungguh berkomitmen menjadi murid Kristus yang sejati, begitu ya. Ya tentu bertobat aja nggak cukup. Kita semua saya yakin sudah bertobat lah, teman-teman di sini semua. Kita harus belajar menjadi murid yang baik dan benar di tengah-tengah dunia ini. Berarti even though kita senakal dan serusaknya kita ya Kak ya. Sekarang saya mau tanya deh. Saya mau tanya nih. Kalau orang sehat perlu dokter nggak? Enggak. Justru orang-orang yang memang sakit itulah yang perlu dokter, begitu ya. Saya tadi bilang KTB itu bukan sekumpulan orang suci, orang yang nggak berdosa. Siapa yang berani mengatakan dirinya hari ini dia tidak berdosa? Nggak ada kan? Makanya kita bilang Yesus sampaikan juga itu kepada orang-orang saat itu menghakimi si perempuan yang berzina. Yang laki-lakinya nggak ada, mungkin dia dijebak begitu ya. Siapa yang merasa tidak berdosa hari ini oleh pari dia? Begitu. Nggak ada yang pari. Kita semua ini nggak ada yang layak, teman-teman. Even saya sekalipun yang juga staff begitu ya, tidak layak sama sekali begitu. Yang melayakkan kita itu hanya anugerah Tuhan. It's only by His grace begitu. Hanya anugerah Tuhan yang melayakkan kita untuk bisa datang kepadanya. Justru semakin kita rusak, semakin kita harus mendekat kepada Tuhan si pemulih hidup kita. Bukannya kita makin menjauh, Tuhan tuh nggak pernah jauh sama kita. Kita hanya yang suka-suka jauh-jauh sama Tuhan. Pergi sana, saya itu udah jadi Tuhan untuk diri saya gitu ya. Nggak gitu. Jadi bukan karena, aduh Kak, nanti dulu lah, saya kan masih kayak gini. Masih suka begini, begitu, dan seterusnya. Nah hati-hati, ingat ya, banyak iblis yang bisik-bisik tadi, langsung tengking. Nyalah iblis gitu ya. Tadi. Oke, makasih Kak Aris. Itu lagi teman-teman ditegaskan sama Kak Aris. KTB bukan kelompok orang suci, tapi itu tempat orang-orang di mana mau belajar jadi suci lah, anggap begitu kan. Kita orang, ibaratnya orang sakit tadi Kak Aris bilang, mau sehat, ya itu ikut KTB begitu. Oke teman-teman, kayak tadi lagi, kalau ada pertanyaan teman-teman nggak perlu sungkan, teman-teman bisa kasih reaksi, raise hand gitu, nanti operator lihat akan ditunjuk supaya teman-teman bisa langsung nanya gitu. Kenapa Kak? Ada pertanyaan di room chat. Oh iya, ada pertanyaan. Oh ini ada pertanyaan dari Kak Boni. Oke, bacakan Kak Jerry. Apakah KTB itu fleksibel nggak Kak? Nah, itu dia, saya nggak tahu. Fleksibelnya makan macam karet kah, ditarik gitu, kendor, kenceng lagi, nggak tahu. Fleksibel nggak Kak? Oke, ini juga ada pertanyaan dari siapa nih? Ita Eviza. Mau nanya langsung atau mau lewat chat? Kakak Ita nanyanya. Oke, Kak Ita. Langsung aja Kak. Jawab dulu Kak, mungkin Kak yang tadi. Yang tadi Kak, ya ada teman kita Boni nanyain Kak gitu. Fleksibel nggak Kak KTB itu? Atau mungkin macam kurikulum sekolah yang sudah diatur gitu, nggak boleh berubah? Atau gimana Kak? KTB itu sendiri. Saya mau kasih ilustrasi teman-teman ya. Suatu hari ada seorang pemilik, dia punya akuarium kecil begitu ya, dia punya akuarium. Kemudian dia taruh ikan kecil gitu di situ gitu. Dia dikasih makan, dia dirawat. Nah itu kemudian suatu hari ditaruh di luar rumah, di pinggir danau begitu ya, di pinggir danau. Kemudian ikan itu makin hari makin besar. Terus dia bilang, ih, sebel banget dah aku gitu sih, kan mikir kayak gitu ya. Kenapa sebel? Iya soalnya ini di dinding-dindingnya ini banyak banget nih akuarium nih. Saya nggak bisa bebas. Sudah di seberang, ada danau.
Seru deh kayaknya kalau saya ke sana aja gitu ya. Kemudian dia pikir itu seru. Dia udah mulai muak dengan banyak sekali batas-batas di dalam hidupnya begitu ya. Lalu kemudian melompat dia dari akuarium itu, kemudian dia lompat terus sampai kepada danau itu. Itu nggak jauh, makanya dia mati. Senang sekali ya kan itu, teman-teman. Seneng banget. Kemudian dia terus berenang. Saya bebas, dia bilang. Saya bebas. Saya merasakan kebebasan di danau yang luas ini. Jeng, beberapa menit kemudian muncul di hadapannya sebuah ikan predator yang sangat besar. Kaget dia. Ikan itu mau menerkam si ikan ini, gitu ya. Tiba-tiba si ikan besar ini jadi kecil, karena dia ketemu ikan sangat besar. Dia dikejarnya, dia terus lari, gitu ya, lari. Dan kemudian dia mengharapkan supaya dia bisa kembali ke akuarium itu. Teman-teman, saya mau cerita apa di bagian ini, teman-teman? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kehidupan di luar sana itu jauh lebih baik. Kita berpikir bahwa kita terlalu banyak aturan. Kekristenan itu harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kita tidak menyadari ada mangsa yang siap menerkam kita di luar sana, yang akan membuat kita hilang, bahkan kita mati. Gitu. Sama, saya itu mengilustrasikan KTB seperti ikan ini, begitu ya. Apakah KTB itu fleksibel? Dari segi apanya? Kalau teman-teman tanya dari segi waktunya, tentu saja fleksibel, ya. Pertama, kenapa saya katakan fleksibel? Teman-teman mahasiswa, nggak mungkin kan demi KTB itu teman-teman nggak kuliah. Nggak mungkin kan, gitu, nggak lulus ikut KTB nggak jadi teladan, gitu ya. Gimana? Jadi bentuk sandungan, gitu ya. Beban. Nah, jadi beban ya, jadi beban keluarga, beban negara, beban masyarakat. Nah, makanya, jadi mau dilihat dari sisi mananya, gitu ya. Tetapi di situ kita juga belajar bagaimana kita bisa menghargai waktu, menggunakan waktu kita dengan baik. Kita bisa, jadi kalau KTB itu nggak kayak begini. Saya punya satu ini ya teman-teman, satu contoh. Grant Scaldon dalam bukunya yang dia tulis, judulnya Generasi Penuh Hasrat. Dia tulis tahun 2018. Sekarang udah ada sudah ada terjemahan bahasa Indonesia yang teman-teman bisa beli ya, warna kuning bukunya, covernya. Dia bilang begini, pemuritan itu tidak sekedar kamu membuat jadwal untuk orang itu, tapi pemuritan adalah memasukkan orang itu ke dalam jadwalmu, gitu. Jadi jangan membuat jadwal bagi pemuritan, tapi masukkan mereka ke dalam jadwal. Berikan akses seluas-luasnya bagi hidupmu untuk dilihat secara terbuka kepada adik-adikmu, supaya kamu bisa melihat bagaimanakah teladan Kristus yang hidup dalam dirimu. Jadi kalau saya lihat Kak Detis begitu ya, PKK saya itu lihat Yesus. Gitu ya. Berat. Nah, tetapi begitulah kita belajar untuk terus kemudian makin hari menjadi seperti itu, gitu ya. Tentu kalau teman-teman ngomongin tentang waktu dan seterusnya fleksibel, tetapi kita punya komitmen bersama. Komitmen bersama itu akan mendorong kita untuk mengkhususkan waktu kita belajar bersama. Tanpa komitmen, ya, konsistensi menjadi sia-sia. Konsistensi tanpa komitmen itu akan jadi sia-sia. Ya, teman-teman, hati-hati. Tetapi kalau kita konsisten tapi tidak konsisten tapi komitmen, maka nggak ada isinya, itu kosong, gitu. Itu satu keping yang dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Kita harus konsisten dan kita juga harus komitmen, begitu. Kedua-duanya diperlukan, ya. Jangan takut kok. Ini bukan daerah yang serem, gitu. Justru di sini teman-teman itu bisa berbagi hidup bersama, termasuk berbagi uang bersama. Nggak bercanda. Seperti itu teman-teman ya. Berbagi uang. Pengen dong Kak dibagiin uang gitu kan. Boleh. Ada uang dari Yudas gue kasih. Oke. Waduh, jangan dong Kak. Agak ngeri uang yang dari Yudas. Oke, tuh ada pertanyaan dari chat. Mungkin Kak Jerry bisa dibacain Kak Jerry pertanyaannya. Ini Kak, ada yang nanya nih dari Marta Juli.
Kak saat masih jadi adik KTB itu ada suka dukanya nggak Kak? Banyak. Ini aku ya. Banyak. Dibuka dengan kata banyak. Banyak sekali. Oke. Teman-teman nanti bisa sharing juga bagaimana menjadi PKK, bagaimana rasanya teman-teman ditolak, bagaimana rasanya teman-teman di chat nggak dibalas-balas tapi bikin story. Teman-teman akan merasakan ada yang ngalamin nggak? Ya gitu. Teman-teman akan merasakan bagaimana banyak hal begitu ya. Tetapi ada sukacitanya teman-teman. Kalau kita melihat adik-adik yang seperti ini, justru kasih kita makin bertambah. Kita melihat orang ini semakin membutuhkan kasih Tuhan yang makin hari makin besar harus diberikan kepadanya. Seperti itu, supaya dia bisa melihat kenapa sih dia itu harus ada di sini. Supaya dia bisa menyadari bahwa dia adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupannya ini, dalam hidup ini, dalam masa dia hidup untuk dipakai Tuhan. Ya kalau nanya suka duka banyak lah ya. Oke. Jadi tapi terus ya nanyain cuma itu kan, ada suka duka apa enggak, ada jawabannya. Sedikit nambahin nih. Boleh. Suka duka ya kalau dari pengalaman saya. Mungkin dari pertemanan ya, dianggap sok suci gitu. Sok suci nggak tuh? Suci. Agak berat sih ya dianggap sok suci tuh. Kayak agak berat. Kayak seolah-olah kita itu yang salah gitu, padahal kita berusaha jadi lebih baik gitu loh. Ya juga sih. Ya, tapi teman pula yang ngejudge kan sok suci gitu. Tapi dari pengalaman saya ikut KTB juga, saya juga dapat circle yang bagus sih. Jadi maksudnya saya nggak sendirian gitu. Dari saya itu. Mungkin Kak Jerry. Kayak Kak Jerry tadi ya, lagi kesepian dapat teman gitu di KTB. Ya mungkin. Untuk Kak Jerry sendiri Kak gimana? Setelah ikut KTB gitu. Nah gitu kan, suka dukanya KTB itu gimana tuh? Pasti dong, kalau ada suka dukanya udah pasti. Ya, dukanya Kak Jerry gitu di KTB apa Kak? Lustrik kah, ranknya turun atau gimana gitu? Atau ada anak lain gitu kan? Aduh. Enggak spesifik soalnya. Karena di KTB saya itu hanya saya sama kakak saya aja. Jadi saya sama kakak aja. Jadi ya, kurang teman aja. Jadi mau berdua. Jadi kalau mau adain KTB-nya itu kadang agak sulit gitu. Karena cuma berdua. Maksudnya kita sering ketemu gitu. Jadi anggaplah kayak setiap hari gitu di kos bareng, main game bareng. Itu sih Kak. Tapi maksudnya berarti yang Jerry ikutin tadi tuh sudah sama kayak yang Kak Aris bilang, berbagi hidup Kak ya tadi ya. Kak Aris sempat singgung berbagi hidup gitu. Ketemu sama kakak KTB-nya tiap hari, main bareng, nongkrong bareng, makan bareng gitu maksudnya. Itu kayaknya salah satu bentuk dari berbagi hidup yang Kak Aris sempat singgung tadi sih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak guys? Mari kita lihat dari chat. Mana nih? Ada kan? Tadi ada Kak Yance ini nih, Kak Yance nih. Dari Kak Yance nih Kak. Pertanyaannya itu, bagaimana KTB pemuritan tetap menjadi jawaban di tengah generasi yang individualis? Karena kan KTB kan menekankan yang namanya relasi gitu Kak. Baru seputar dengan relasi. Terus ini di generasi yang individualis, gimana KTB bisa tetap jalan? Oke, manusia memang tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Ya, memang sejak awal mula manusia didesain untuk berelasi. Ya, sejak mula manusia itu ditetapkan untuk punya relasi. Pertama relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama, begitu ya. Itulah kenapa kemudian Allah menghadirkan Hawa di samping Adam, begitu. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa saya nggak butuh teman, saya sendiri, saya senang kok sendiri ya, saya nggak nyusahin orang juga nggak nyusahin saya, begitu ya. Belakangan teman-teman, sekarang kan online ya teman-teman, semua itu WFH. Ternyata saya itu mendapati beberapa adik saya, begitu ya, dia mengatakan begini, aduh Kak, saya bosen untuk bosan.
Bisa gitu ya? Kan itu maksud Konsepnya gimana, Kak? Saya sudah bosan untuk bosan begitu ya. Saya sudah capek beristirahat deh. Saya capek beristirahat. Dulu orang itu pengen sekali untuk jangan ganggu saya mau sendiri. Sekarang orang sudah stres karena dia sendiri begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dengan individualistis kemudian dia terpenuhi, saya pikir ini pernyataan yang tidak jujur begitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Nggak ada. Gitu. Kita butuh orang lain. Gitu. Jadi nggak akan mungkin. Jadi kalau pertanyaannya begini, masih relevan nggak sih kemudian KTB ini? Di mana kita ditutup dengan dunia isme-isme itu. Sebenarnya nggak cuma individualisme ya. Ada relativisme. Tantangan kita tuh banyak banget. Individualisme, hedonisme, relativisme. Gitu ya. Apalagi di Bali ini kan, oh sekarang kita makan nggak perlu keluar dari pagar. Datang makanan bisa online. Semua barang, beli sayur pun kita bisa online. Begitu. Semuanya bisa. Begitu. Sangat hedon, sangat individualis. Bukan hanya itu, kita juga makin hari makan relatif. Saya nggak mau percaya. Kok enak banget Kak Aris bilang hanya percaya kepada Tuhan saja bisa selamat? Nggak bisa begitu dong. Gitu. Egois sekali gitu. Tantangan kita hari ini nggak hanya itu. Gitu. Tapi bagaimana kemudian? Saya kira ya, setiap generasi itu dan setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Dan sebenarnya tidak pernah berubah. Hanya di dalam konteksnya masing-masing berubah. Begitu ya. Hari ini kita punya masalah dengan relativisme, hedonisme, dan individualistis. Tapi saya masih percaya sampai hari ini dengan kondisi di lapangan yang saya alami juga, adik-adik saya membutuhkan relasi. Kenapa? Meskipun mereka sendiri, mereka nggak ngapa-ngapain loh ya, tapi mereka bisa burn out. Tahu burn out ya teman-teman? Mereka bisa burning out, mereka bisa yang hampa begitu, kehilangan. Gitu. Tapi banyak juga saya temukan adik-adik saya yang juga sendiri, tetapi dia baik-baik saja. Dia nggak merasa kesepian. Ternyata saya belajar bahwa ternyata kesepian itu tidak berbicara tentang kita sendiri atau tidak. Kita di antara banyak orang ketika kita merasa sendiri itu kesepian. Nah, seperti itu. Jadi ya, saya kira kalau tadi pertanyaan tentang individualistis, tidak. Kita membutuhkan relasi, kita membutuhkan komunikasi dengan sesama. Kita masih manusia soalnya Kak Yance. Sebenarnya Kak Yance tahu jawabannya. Dia menguji saya ini Aris ini tahu apa enggak gitu ya. Dan sebenarnya nggak tahu begitu. Lagi iseng. Kayaknya bisa Mungkin jawab. lagi gabut gitu. Lagi gabut ya. Dari jawabannya Kak Aris yang apa namanya saya pribadi tangkap berarti orang tuh suka sendiri tapi nggak pengen kesepian gitu ya, mungkin gitu lebih tepatnya. Orang pengen sendiri tapi nggak pengen kesepian gitu. Orang pengen have fun tapi nggak pengen yang terlalu heboh gitu kali ya, mungkin sampai makanya tadi ada yang sendirian dia senang tapi bisa burn out juga, ada yang rame-rame juga bisa burn out juga karena terlalu banyak aktivitasnya sama satu dengan yang lainnya. Terus tadi sempat sih tak mau tanggepin soal bagian yang itu apa namanya suka duka mengenai KTB tadi. Ini mohon maaf teman agak ke belakang lagi. Agak entah kenapa ya dianggurin oleh AKK tuh lebih sakit daripada dianggurin doi. Saya nggak tahu teman-teman, atau dianggurin sama teman KTB itu lebih sakit ketimbang dianggurin sama doi. Saya nggak tahu entah kenapa begitu rasanya gitu loh. Kayak ih kok gini banget ya gitu maksudnya. Kan kita gitu maksudnya. Kalau sama doi paling berantem baikan selesai gitu. Kalau sama teman KTB gitu terlalu banyak pertimbangan, mungkin pertimbangan kasihnya terlalu besar. Saya nggak tahu teman-teman yang punya doi dan ikut KTB bagaimana, saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong gitu kan. Mungkin Ana gitu. Nggak ntar ya. Privasi teman-teman, privasi nggak boleh. Yuk teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya lagi kah atau menanggapi pembicaraan kami di depan bersama Kak Aris? Mungkin saya lupa sedikit ya. Saya mau tambahkan. Kadang-kadang orang juga tidak mau membangun relasi karena dia takut ada sesuatu yang kemudian akan terusik gitu ya. No, jangan sentuh saya begitu. Waduh, agak berat itu Kak. Agak berat yang kayak begitu tuh, agak berat. Tapi ada loh. Iya ada, cuman agak berat biasa.
Teman-teman jangan takut rapuh ya. Dengan kita, mesti begini, jangan takut terlihat rapuh. Daripada kita terlihat kuat tapi terlalu rapuh sebenarnya. Nggak apa-apa, mendingan kita rapuh tapi kemudian kita dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Itu lebih baik ya. Jangan takut terlihat lemah. Kita memang lemah, kalau kita manusia, kita sudah berdosa gitu ya. Kita hanya perlu datang pada Tuhan, kita mohon ampun dan minta pertolongan, dan juga ada kakak-kakak yang menolong kita. Jangan takut. Oke Kak, Eh, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir gitu ya, karena waktu kita juga udah mulai sedikit gitu, udah mau habis. Mungkin pertanyaannya ini yang agak apa namanya, agak nakal lah, anggap agak nakal gitu. Dari tadi kita ngomong banyak soal pemuritan, kita share mengenai apa namanya, suka dukanya kita melakukan pemuritan gitu, alasan kita memuridkan apa. Tapi apakah pemuritan menjadi satu-satunya cara untuk kita bertumbuh, Kak? Takutnya ntar kita berasa jadi sales gitu, kalau kita nggak jujur soal pemuritan. Apakah pemuritan menjadi satu-satunya cara untuk bertumbuh? Tapi kalau memang enggak, kenapa pemuritan menjadi pilihan utama kita? Oke, tadi sempat terputus. Atau hanya di saya? Halo? Oke. Tadi pertanyaannya ini ya. Apakah Bisa pemuritan... ulang Kak pertanyaannya? Oh ya, boleh, silakan. Iya gini. Iya, apakah pemuritan menjadi satu-satunya jalan untuk bertumbuh? Terus kalau memang bukan satu-satunya jalan, kenapa pemuritan kok jadi pilihan utama kita gitu? Oke. Kalau pertanyaannya begini, apakah pemuritan menjadi satu-satunya cara untuk kita bertumbuh? Makanya tadi saya bukakan di awal tentang konsep pemuritan. Teman-teman, menjadi murid itu adalah satu kondisi yang mutlak bagi kita sebagai orang Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus disebut sebagai murid. Jadi itu bukan pilihan. Menjadi murid itu bukan pilihan. Ya, pemuritan itu bukan pilihan. Kita semua harus di dalam pemuritan. Teman-teman ingat ya, pada waktu Yesus itu sebelum dia mau naik ke surga, ini pesan-pesan terakhir. Coba deh teman-teman, kalau ada nih saudara kita yang memberikan pesan-pesan terakhir, pasti penting nggak pesannya? Penting banget kan? Iya, di dalam kitab Matius bagian akhir. Nggak mungkin kan dia mau pergi terus pesannya itu nggak jelas gitu atau nggak penting gitu. Pasti penting gitu ya. Nah, pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia memberikan pesan penting kepada para murid pada saat itu. Ya, dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Di situ sebenarnya ada 4 kata perintah, ya, ada 4 kata kerja. Tetapi ada satu perintah utama atau auris imperatif di situ yang disebutkan adalah matetes atau pemuritan, menjadikan murid. Ya, jadi itu adalah perintah agung, perintah utama Tuhan pada waktu dia sebelum naik ke surga. Jadikanlah murid. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa menjadi Kristen konsekuensinya adalah murid, maka semestinya pertanyaan tadi nggak muncul. Mestinya, begitu. Karena kita tuh sudah paham bahwa kita adalah seorang percaya, kita orang Kristen, Kristen adalah pengikut Kristus yang juga adalah murid. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya diganti mungkin. Bagaimana kemudian di dalam kita menjadi murid yang benar. Nah, menjadi murid yang benar, nah ada media yang Tuhan sediakan bagi kita, gitu ya. Di dalam pelayanan teman-teman mahasiswa, KTB, atau pemuritan, atau kelompok kecil itu, adalah sarana yang paling menurut saya relevan, karena saya pernah jadi mahasiswa juga, yang kemudian itu sangat menolong kita di dalam pembinaan-pembinaan yang diberikan. Seperti itu. Itu penting banget teman-teman ya. Jadi kalau apakah itu satu-satunya? Tentu tidak. Tetapi kenapa kemudian saya rekomendasikan teman-teman untuk ikut KTB? Banyak, kita udah sharing bersama, banyak banget ya. Dari tadi saya berkhotbah begitu ya, dan kita diskusi bersama tentang apa itu pemuritan, apa yang dilakukan dalam KTB dan seterusnya, begitu ya.
itu menjadi sangat penting, ya. Karena di sanalah tadi saya jelaskan di awal, dasar dari segala kebenaran itu diajarkan. Kalau kita tidak memiliki kebenaran, pengetahuan yang benar, kita nggak akan mungkin bisa melakukan sesuatu yang benar. Itu harus diawali dari situ, gitu ya. Pemahaman yang benar akan menciptakan tindakan yang benar, begitu. Thank you, Detis. Makasih ya teman-teman kesempatannya. Kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaaf. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah diskusi panjang lebar tadi bersama Kak Aris, bersama Kak Ana. Oh, ini dia Kak Jerry udah muncul lagi. Saya pikir dia menghilang di telan bumi. Udah balik lagi ternyata. Kita sudah ngobrol panjang lebar teman-teman mengenai pemuritan. Kita sudah dengar dari Kak Aris bilang pemuritan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang baik, prosesnya nggak gampang, prosesnya sulit, tapi itu worth it. Itu sepadan dengan hasilnya gitu. Teman-teman juga sudah dengar tadi pengalamannya dari Kak Hereni, kakak sendiri, Kak Ana, Kak Jerry, dan Kak Aris, bahwa dampak yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka itu dari pemuritan sangat baik. Pemuritan nggak harus dimulai dengan alasan yang begitu spektakuler, nggak perlu dimulai dengan alasan yang mulia, dimulai dengan alasan sejelek, gabut, dan terpaksa, tapi nyatanya Tuhan tetap pakai cara itu. Tuhan tetap berkarya melalui hal itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah selesai berdiskusi, kita sudah selesai berbincang-bincang. Saya kembalikan ke MC. Silakan, Kakak Elis. Oke, thank you banget nih buat Kak Aris, Kak Detis, Kak Ana, Kak Jerry atas diskusinya sore hari ini. Benar-benar membuka pemahaman kita, wawasan kita mengenai pemuritan. Jadi aku pernah dengar nih suatu quote gitu dari Dietrich Bonhoeffer gitu mengatakan bahwa pemuritan mengatakan bahwa kekristenan tanpa pemuritan itu adalah kekristenan tanpa Kristus. Jadi mari kita ikut pemuritan dan yuk kita ikut KTB. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya akan disampaikan oleh Kakak Nesto. Kepada Kakak Nesto saya persilakan. Siap. Bentar ya. Shalom, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Nesto. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman dari rekan-rekan pengurus di PMK Kota Mataram ini. Oke, yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak untuk pelayanannya Kak Aris. Kami sangat bersyukur Kak Aris bisa meluangkan waktu bisa menyampaikan materi hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan Kak Aris hari ini boleh memberkati teman-teman semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan Kak Aris ke depannya. Terima kasih Kak Aris. Oke, next. Terima kasih untuk pelayannya rekan-rekan. Ada Kak Detis sebagai moderator, ada Kak Elis sebagai MC, dan Kak Jerry sebagai penanggap, dan ada juga Kak Ana sebagai penanggap juga. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan teman-teman ke depannya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk kelancaran acara hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman peserta yang sudah mau ikut bergabung di acara fokus hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, teman-teman, kami di Persekutuan Mahasiswa Kristen Kota Mataram memiliki perpustakaan dan toko buku rohani yang mempunyai kerinduan untuk membaca dan bertumbuh melalui buku. Bisa menghubungi Instagram yang
Instagram dan WhatsApp yang tertera di layar. Teman-teman bisa screenshot atau bisa langsung follow atau bisa langsung save kontaknya. Oke, teman-teman yang mau terlibat dalam KTB, kelompok tumbuh bersama, bisa DM melalui akun Instagram kami, yaitu Download Fokus. Terus ada PMK Mataram, atau teman-teman bisa menghubungi melalui WhatsApp, yaitu Kak Jordan. Itu kontaknya yang tertera di layar. Oke, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah hadir. Nanti kehadirannya di fokus berikutnya nanti tahun depan. Karena di tahun ini, hari ini adalah fokus terakhir di tahun ini, dan fokus berikutnya itu nanti di tahun depan. Ditunggu ya nanti kalau diundang lagi ya, supaya teman-teman hadir. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Nesto. Terima kasih banyak Kakak Nesto. Memang dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada pencobaan, kita akan mengalami masalah. Namun ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu sebelum kita. Jadi kita mau percaya kepadanya, bahwa dia akan menolong kita dan tidak ada yang mustahil baginya. Dan kita mau mengikutinya sampai akhir hidup kita. Minta dengan kasih Kak Aris untuk tutup dalam doa. Teman-teman dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dialah Bapa pencipta langit yang bumi, dan Allah yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal di dalam Yesus Kristus, yang menebus kami setiap umat berdosa dan mengaruniakan Roh Kudus bagi setiap kami, menghibur penuntun setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami hari ini boleh bertemu bersama, bersekutu, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh terus diingatkan kembali tentang siapakah diri kami dan harus bagaimanakah kami mempertanggungjawabkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ibadah hari ini. Engkau juga boleh berkati para pengurus yang mempersiapkannya, dengan setiap orang yang sudah memperjuangkannya, kakak-kakak pembina dan para staf, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka. Secara khusus hamba berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang masih setia sampai saat ini, bahkan tadi yang sudah sempat keluar dari Zoom meeting ini, dan yang akan hadir dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, menggerakkan hati mereka untuk dijadikan murid Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk kemudian menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami semua sudah selesai bersekutu hari ini. Tapi tolong kami ya Tuhan, untuk setiap hari Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami semestinya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala sesuatu yang kami pikirkan, kami lakukan. Bahkan kami berkatakan di depan, kami serahkan dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohonkannya. Amin. Terima kasih banyak buat pelayanannya Kak Aris, Kak Devis, Kak Jerry, dan Kak Ana. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang telah bergabung. Kita telah selesai ibadah fokus pada sore hari ini. Dan buat teman-teman nih yang pengen banget untuk bertumbuh bersama, boleh langsung di PC kakak-kakaknya, boleh juga langsung DM di IG Download Fokus. Jadi mari kita bertumbuh bersama-sama dan menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di ibadah fokus selanjutnya di tahun depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Makasih juga Kak Elis, makasih semuanya guys, thank you. Makasih Kak Aris. Makasih Kak Aris. Makasih teman-teman semuanya. Makasih Kak Aris.